Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang priority key. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Anissa Fakhriah, saya Muhammad Lutfi Sidiki, dan juga Muhammad Zia Ijlal, dan terakhir Zeti Kurniati. Priority key adalah jenis key yang mengatur elemen berdasarkan nilai prioritasnya. Artinya, elemen dengan prioritas lebih tinggi dilayani terlebih dahulu. Namun, jika elemen dengan prioritas yang sama terjadi, mereka dilayani sesuai urutannya dalam antrian. Dalam priority key di samping ini, elemen dengan nilai ASCII maksimum akan memiliki prioritas tertinggi. Elemen dengan prioritas tertinggi dilayani terlebih dahulu. Sifat priority key. Jadi, priority key adalah lanjutan dari key dengan beberapa sifat berbeda, yaitu setiap item memiliki prioritas yang terkait. Yang kedua, elemen dengan prioritas tertinggi dikeluarkan terlebih dahulu daripada elemen dengan prioritas terendah. Yang ketiga, jika dua elemen memiliki prioritas yang sama, maka akan dilayani sesuai urutannya dalam antrian. Jenis priority key. Yang pertama, priority key ascending. Seperti namanya, dalam priority ascending, elemen dengan nilai prioritas lebih rendah diberikan nilai prioritas lebih tinggi dalam daftar prioritas. Misalnya, elemen berikut dalam antrian prioritas yang disusun dalam urutan menaik seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini 1 adalah angka terkecil, oleh karena itu ia akan mendapatkan prioritas tertinggi dalam priority key. Yang kedua, priority queue descending. Dalam priority queue descending, elemen yang lebih tinggi dijadikan prioritas terbesar pada antrian. Sebagai contoh, angka dari 1 sampai 5 yang disusun dengan urutan menurun seperti 5, 4, 3, 2, dan 1. Dalam priority key descending, angka terbesar yaitu 5 diberikan sebagai prioritas tertinggi dalam antrian prioritas. Implementasi priority key, yaitu 1 array, 2 linked list, 3 heap data structure, 4 binary search tree. Struktur data heap merupakan cara yang paling efisien untuk mengimplementasikan priority key. Berikut ini analisis kompleksitas menggunakan cara implementasi yang berbeda-beda seperti gambar berikut. Penggunaan priority key sebagai berikut. Digunakan dalam algoritma grafik seperti algoritma jalur terpendek, Dijkstra, dan algoritma prim. Pengimplementasikan stack, semua penggunaan key yang melibatkan prioritas, dan kompresi data dalam kode Huffman. Operasi priority key pada C++ yaitu priority key empty untuk mengembalikan apakah antrian kosong. Priority key size untuk mengembalikan ukuran antrian. Priority key top untuk mengakses elemen paling atas dari antrian. Priority key push menambah elemen di akhir antrian. Untuk priority key pop menghapus elemen pertama dari antrian. Priority key swap digunakan untuk menukar isi dari dua antrian dengan syarat jenis antrian harus sama, meskipun ukurannya mungkin berbeda. Priority key place digunakan untuk memasukkan elemen baru ke dalam wadah antrian prioritas. Priority key. 1. Memasukkan elemen ke dalam antrian prioritas. 2. Menghapus elemen dari antrian prioritas. 3. Mengintip dari antrian prioritas ditemukan maksimal atau minimal. 4. Ekstrak max atau min dari antrian prioritas. Dari priority queue yang pertama adalah membantu untuk mengakses elemen dengan cara yang lebih cepat. Yang kedua, pengurutan elemen dalam priority queue dilakukan secara dinamis. Yang ketiga, algoritma yang efisien dapat diimplementasikan. Terus yang keempat, termasuk dalam sistem real time. Selanjutnya ada kelemahan dari penggunaan priority queue. Yang pertama adalah kompleksitas yang tinggi. Priority queue lebih kompleks daripada struktur data sederhana seperti array dan linked list, dan mungkin lebih sulit untuk diterapkan. Kemudian yang kedua, konsumsi memori yang tinggi. Menyimpan nilai prioritas untuk setiap elemen dalam priority queue dapat menghabiskan memori tambahan.
yang mungkin menjadi perhatian dalam sistem dengan sumber daya terbatas. Kelemahan yang ketiga, priority queue tidak selalu merupakan struktur data yang paling efisien. Dalam beberapa kasus, struktur data lain seperti heap atau binary search mungkin lebih efisien untuk menemukan elemen minimum atau maksimum dalam antrean. Kelemahan yang keempat, kadang-kadang kurang dapat diprediksi, karena urutan elemen dalam priority queue ditentukan oleh nilai prioritasnya. Urutan pengambilan elemen mungkin kurang dapat diprediksi dibandingkan dengan struktur data lain seperti stacks atau queue yang mengikuti FIFO atau LIFO. Pengimplementasian priority queue di C++ di sini menggunakan C++. Di baris ke-1 dan kedua adalah template library yang ada di C++. Kemudian pada baris ke-8 di sini menggunakan array untuk menampung setiap elemen. Kemudian kita deklarasikan dengan panjang array 6 dan mengisi setiap elemen array tersebut, yaitu ada 10, 2, 4, 8, 6, 9. Kemudian pada line ke-11 di sini mendeklarasikan fungsi priority queue dengan tipe data integer dan nama PQ. Kemudian pada line ke-14 sampai 16 di sini ada looping for sebanyak 6, yaitu banyak dari array yang sebelumnya, untuk memasukkan elemen array tersebut ke dalam priority queue dengan operasi push. Kemudian ada di baris 20 sampai 23 untuk menampilkan elemen yang telah terurut oleh priority queue sebelumnya menggunakan while. Jadi di sini apabila priority queue-nya tidak kosong, maka ditampilkan elemen pada daftar paling atas menggunakan pq.top. Lalu ada pq.pop, yaitu menghapus setiap elemen yang telah ditampilkan. Jadi perulangan tersebut diulang sampai pq-nya kosong. Nah, di sini ada hasil dari search queue tersebut, yaitu outputnya adalah barisan array yang telah terurut, yaitu 10, 9, 8, 6, 4, dan 2. Ascending priority queue di C++. Dalam C++ STL, secara default, elemen pertama dari antrian adalah elemen terbesar dari seluruh elemen dalam antrian dan elemen dalam urutan yang tidak meningkat. Namun, kita dapat membuat priority queue yang memiliki elemen terkecil menjadi elemen yang pertama menggunakan greater data type di C++ STL seperti contoh di samping. Pada line ke-8 kita menginisialisasi priority queue. Lalu pada line ke-11 sampai line 15 kita menginputkan nilai dari priority queue. Pada line 17 kita menampilkan kalimat the priority queue is in reverse order is. Lalu pada line ke-20 sampai 23 kita menampilkan seluruh elemen yang berada di dalam priority queue yang mendapatkan hasil the priority queue in reverse order is 10, 15, 20, 25, dan 30 sesuai dengan nilai terkecil ke nilai terbesar. Lalu sintaks untuk menginisialisasikan priority queue adalah priority queue, data type, vector, data type, greater, data type, dan variable name. Simpulan, priority queue merupakan struktur data yang dapat berguna dalam berbagai bidang dan pengaplikasiannya. Menggunakan priority queue dapat membantu meningkatkan efisiensi, kinerja, dan kualitas dalam berbagai operasi. Dalam penggunaan priority queue juga penting untuk mempertimbangkan kompleksitas waktu operasi dan kebutuhan spesifik untuk memastikan penggunaan yang optimal dari struktur data priority queue ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.